semuanya, kembali lagi di podcast Risalah kita. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan Gen Z dengan kewirausahaan. Sebelum kita mulai, aku membawa dua narasumber kita yang cantik-cantik nih ya, imut-imut juga. Boleh kenalan dong Kak, siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Prudi dengan NIM 16 2023 011. Dan aku Nur Eliana dengan NIM 16 2023 003. Nah oke nih Kak, pasti kan kita udah tahu kan ya, apa sih itu kewirausahaan, entrepreneur nih kan. Nah menurut kakak apa sih kewirausahaan, entrepreneur itu? Kalau menurut aku tuh ya, kewirausahaan itu tuh sikap seseorang gitu loh. Gimana kita tuh menjadi seorang perintis bisnis kayak gitu-gitu. Ya kalau menurut aku itu tuh sifat yang harus dipunyain sama manusia. Bener gak banget. sih? Betul. Apalagi kayak kita ini yang masih muda harus lebih memanfaatkan secara maksimal tentang sifat dan sikap itu. Apalagi nanti kalau kita menjadi seorang wirausahawan yang muda, kita bisa bisa mendapatkan uang sendiri dari hasil keringat kita sendiri gitu kan. Kalau menurut kakak sih apa sih yang memotivasi Gen Z itu menjadi seorang wirausahawan gitu? Kalau menurutku tadi ya kayak yang kamu bilang kan, uang ya. Semua orang tuh kan bersemangat kalau ada uangnya gitu kan. Betul banget. Kalau kita lihat cuma dari awal kan, misal kayak sebulan awal gitu pasti belum kelihatan uangnya. Tapi kan nanti kalau udah berjalan gitu baru kelihatan uangnya tuh, baru kita seneng gitu. Iya, kan. bener-bener. Kita kerasa gitu loh enaknya di mana gitu. Terus juga kebutuhan anak-anak Gen Z itu kayak nggak akan habis-habisnya gitu loh. Jadi kan kalau kita minta uang dari orang tua tuh kayak kita beban banget gak sih jadi anak. Jadi kita tuh harus berusaha untuk mendapatkan uang dan bisa membeli kebutuhan kita. Apalagi kalau hasil dari jerih payah kita sendiri tuh kayak lebih puas gitu kan ya. Kayak lebih keren banget lah Kita beli apapun tuh nggak apa-apa gitu. Kan uang kita sendiri gitu. Nggak ada yang larang. Selanjutnya kalau menurut kalian nih, apa sih tantangan terbesar gitu buat Gen Z mau membuat usaha baru gitu dari nol tuh? Menurut kalian tantangan terbesarnya tuh apa sih? Itu gak sih? Pesaing gak sih? Tren-tren kayak Iya gitu. sih. Soalnya kan sekarang banyaknya tuh kayak apa sih? Nyamain produk kayak gitu loh. Copy paste gitu ya. Iya, yang tren dibuat semua kan, kalau semuanya buat hal yang sama kan bosen membelinya. Apalagi jatuhnya kayak FOMO gitu kan. betul. Apalagi tuh tren pasar tuh bisa aja kayak udah berhenti gitu loh. Berkurang. bosen. Iya, terus kayak menurut aku tantangannya itu juga sebenarnya bukan lebih ke tantangan sih, kayak kendalanya gitu loh. Banyak tuh kayak Gen Z tuh yang gengsi gitu loh. Tau gak sih? Kayak aku pengen jualan ini tapi aku tuh malu buat promosiinnya. Jadi kayak introvert gitu. ya, lebih ke gengsinya tuh tinggi banget gak sih? Ya, apalagi kayak masa zaman sekarang kita kerja gitu kan. Nah, kalau kalian udah pernah belum sih kayak ngebuat usaha apa gitu? Pernah sih, mungkin aku dulu ya pas sekolah kan juga dulu kan aku SMK ya, ada Iya. PKK gitu kan. Jadi kewirausahaan tuh jadi hal wajib kayak gitu kan. Iya, Terus bener. jualan gitu. Kayak contohnya apa? Dulu tuh aku jualan banyak sih kayak makanan manis gitu. Jadi aku beli ke orang terus aku jualin lagi gitu. Kalau kamu? Aku kan SMA, jadi dulu tuh emang aku dari kecil udah senang berbisnis gitu, karena dari orang tua aku juga ngajarin, dari kakak-kakak aku juga ngajarin. Jadi dulu tuh semuanya aku jualin, kayak meskipun aku Kristen, aku tuh juga jualan kerudung guys. Oh my god. Aku jualan kerudung, masker wajah, Kayak all shop gitu ya? iya gitu. Jadi kayak aku dari SMP udah bisa bisnis, dan puji Tuhannya ya malah masuk ke pendidikan ekonomi. Jadi bisa dikembangin lagi. Bagus. Nah, buat kalian bisa contoh untuk kakak-kakak ini, kalian semua bisa mencontohnya ya guys ya. Nah, saran aja nih gitu buat Gen Z yang mau memulai usahanya tuh, menurut kalian apa sih saran yang terbaik dari kalian gitu?
Saranku tuh mungkin lebih banyak melihat peluang-peluang gitu ya. Jadi jangan termakan tren, jangan juga memberikan ide-ide yang gitu-gitu aja. Kita kan juga tahu kita Gen Z gampang bosen. Buatlah putusan-putusan yang anti mainstream gitu lah. Biar kita tuh pada kepo kan, orang-orang FOMO, usaha kita dapat berkembang banyak kayak gitu. Mungkin mencari-cari ide-ide yang lain dengan healing mungkin ya. Iya Kita udah butuh healing. kayak lebih berinovasi lagi, kreatif, dan jangan malu kalau kalian pengen buka usaha itu. Jangan malu karena kalian bakalan dapet hasilnya itu di belakang, dan kalian dapet sesuatu hal pengalaman yang luar biasa. Jadi kesimpulannya yang bisa kita dapat adalah, ada yang mau nyimpulin? Kalau wirausahaan itu lebih ke niatnya dulu aja sih. Lebih ke niat, terus kita salurin tuh ke sikap, terus kayak usaha-usaha gitu. Jadi kita bisa dengan menjalani itu dengan nggak terpaksa gitu. Jadi pokoknya kalau kalian mau bangun usaha dari awal tuh jangan takut kayak ini nanti jalan nggak ya. Jalanin dulu aja deh. Pokoknya jangan takut dan jangan menyerah. Tapi ada yang lupa loh. Selain dari itu semua tuh ada yang lebih penting lagi. Apa tuh Kak? Kasih tahu. Modal. Itu adalah yang pertama dan utama itu ya. Selain niat, dukungan dari financial kita sendiri, juga orang tua. Kalau kalian punya orang tua yang kaya raya, lebih berjalan lagi ya, lebih oke lagi. Punya lebih juga. Nah, jadi tuh kalau kita mau punya usaha tuh nggak akan mandang berapa sih usia kita, apapun itu, yang penting apa? Berinovasi. Nah buat temen-temen kalau mau usaha atau buat usaha itu jangan ada gengsinya. Betul. Nah gitu. Singkirkan gengsi, utamakan duit. Singkirkan gengsi, buka usahamu. Nah, nggak terasa kita udah ngobrol kurang lebih 2 jam lebih. Nah, kita akhirin dulu nih episode Risalah kita episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Halo guys. Jadi di sini kita mau kenalin diri, dimulai dari Rizky dulu. Oke, halo, saya Rizky Permatasari dengan NIM 16-2023-001. Saya Sivana Laila Astri dengan NIM 16-2023-002. Jadi di sini kita sebagai editor. Bye.